Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV One di mana saja berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan teladan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Bagaimana kita harus mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad artinya terpuji karena teruji. Muhammad terdiri dari 5 huruf tersebar di dalam surat, bahkan juga tersebar dalam 5 ayat. Begitu pula di dalam 5 suratnya. Dalam surat Ali Imrannya, Al-Ahzabnya, Al-Fatnya, Muhammadnya, As-Saf. Di situ disebutkan Ahmad, maksudnya Muhammad. Ini sosok yang luar biasa. Apabila seseorang disebutkan di dalam Al-Quran, maka itu sangat istimewa, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan teladan untuk kita. Ataupun memang ada juga yang nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran itu contoh yang sangat buruk, disebutkan pula di dalam Al-Quran. Makanya kalau macan wafat atau mati meninggalkan belang, kalau gajah mati meninggalkan gadingnya, kemudian kalau manusia meninggal, dia meninggalkan namanya. Nah ini nama jangan sembarang. Nama adalah sebuah doa dari orang tua untuk kita. Bahkan nama yang diabadikan di dalam Al-Quran pun itu ada yang sangat istimewa, ada juga yang sangat buruk. Jangan sampai salah kita. Kita mengenal Fir'aun, ada di dalam Al-Quran. Alhamdulillah sampai saat ini mungkin kita belum pernah mendengar ada orang yang namanya Fir'aun, Qarun, Haman. Alhamdulillah kita tidak mendengarkan itu. Ada contoh yang sangat buruk. Ada juga contoh-contoh yang sangat baik. Yaitu salah satunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 144-nya disebutkan nama Nabi. Kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istilah Nabi, ya ayuhan Nabi, atau ya ayuhar Rasul, atau Muhammadun Rasul dan sebagainya, karena Allah memuliakan nabinya yang sangat istimewa ini. Di dalam surat Ali Imran ayat 144 Allah berfirman, "Wa ma Muhammadun illa rasul
Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ini dipanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita perhatikan di dalam surat Al-Fat ayat 29-nya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itulah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada kata Muhammad di dalam surat Muhammad ayat 2-nya. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim kaffara annum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang mukmin dan beramal saleh serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan menjadikan nabinya sebagai utusan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, teladannya, selamat dia dunia apalagi akhirat. Yang selanjutnya juga kita perhatikan di dalam surat As-Saff ayat 6. Lagi-lagi disebutkan maksudnya adalah Muhammad, walaupun disebutkannya ini adalah Ahmad. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad." Maksudnya adalah Muhammad. Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Nah, itu terasa di saat kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ada yang beriman, ada yang mengingkari Nabi Muhammad SAW.